Rekan-rekan, kali ini kita akan membahas router dari Huawei dengan seri BE3. Router dari Huawei BE3 ini sudah mendukung generasi WiFi yang ke-7. Keunggulan utama dari WiFi generasi ke-7 antara lain yaitu kecepatan lebih tinggi, bisa mencapai 4,8 kali dibandingkan versi WiFi 6. Latensinya lebih rendah, dia mempunyai fungsi multi-link operation atau MLO, jadi dia bisa menangani perangkat lebih banyak secara bersamaan dan koneksinya bisa tetap stabil. Untuk jangkauan dia lebih jauh dibandingkan yang generasi 6, 320 MHz, dan juga adanya dukungan 4K QAM, jadi dia memungkinkan untuk membawa data lebih padat, jadi otomatis dia akan lebih cepat. Untuk router Huawei WiFi BE3 ini sendiri adalah router dengan dukungan WiFi 7 yang otomatis dia memiliki kecepatan lebih tinggi. Kecepatannya bisa mencapai 3,6 GB per second. Terus dia dilengkapi dengan satu buah port WAN, paling kiri ini port WAN, terus 3 buah port LAN. Untuk di samping sebelah port WAN ada tombol untuk WPS, dan yang paling kiri tombol untuk reset, dan untuk paling kanan untuk adaptor 12 volt. Antena sendiri ada 4 buah antena. 2 antena bekerja di frekuensi 2,4 GHz, yang 2 bekerja di frekuensi 5 GHz. Jadi untuk router ini dia sudah dual band. Untuk lampu indikator hanya ada satu, yang berwarna antara merah dan hijau. Dalam paket pembeliannya nanti sudah disediakan kabel LAN dan adaptor. Untuk adaptor, dia menggunakan adaptor 12 volt 1 ampere. Nanti kita akan coba untuk mengatur atau men-setting dari router Huawei WiFi BE3 ini. Ini sebelum kita atur, kita pasang dulu untuk kabel adaptornya. Pertama kita akan mencoba melakukan koneksi dari HP ke router Huawei WiFi BE3 ini menggunakan kabel LAN. Dan untuk itu seperti biasa saya gunakan adapter USB to RJ45. Saya pasang di port 1. Saya hubungkan untuk USB Type-C nya ke HP. Ini data, dan saya matikan dulu. Ini sudah terhubung. Setelah terhubung, langkah berikutnya kita tinggal buka browser. Kita masuk ke alamat IP 192.168.3.1. Oke, di sini sudah masuk ke halaman pengaturan, halaman awal. Kita centang untuk I agree, terus kita pilih langsung saja get started. Dia akan mendeteksi untuk koneksi internet apakah ada dengan router WiFi BE3 ini. Karena belum saya pasang, jadi dia akan muncul tanda silang karena memang belum terhubung. Saya pilih connect later. Oke, di sini kita akan diberikan dua pilihan. Yang pertama, kita akan menggunakan koneksi DHCP atau PPPoE. Di sini saya sarankan kita pilih yang pertama, yaitu untuk DHCP. Ya, kita pilih next. Untuk use MAC address cloning saya hapkan. Untuk VLAN juga tidak saya gunakan. Langsung saya pilih next. Di sini kita akan ada pilihan untuk memasukkan nama SSID dari router Huawei BE3 ini. Di sini saya tambahkan nomor aja. Saya tambahkan nama vektor Huawei GM1D72. Untuk passwordnya, untuk password WiFi kita buat kombinasi antara huruf dengan angka.
Jadi tidak bisa hanya angka tok atau plusnya tidak bisa, tapi kita buat kombinasinya. Terus untuk router password, ini adalah password untuk kita login ke sistemnya. Jadi dibedakan ya, untuk WiFi password ini password untuk login ke SSID dari router, sedangkan untuk router password ini adalah untuk masuk ke sistem pengaturannya. Jika sudah, kita simpan. Di sini pengaturan sudah selesai, kita tinggal memasang atau menghubungkan kabel LAN dari router sumber internet atau modem ke router Huawei WiFi BE3. Oke, berikutnya kita akan coba koneksikan HP dengan router melalui wireless atau WiFi. Pertama, untuk router sudah aktif, sudah saya reset. Kita buka koneksi WiFi. Oke, di sini sudah muncul Huawei 1D726A. Ada informasi 2,4G garis miring 5G. Ini adalah SSID untuk router Huawei B3. Kita langsung aja pilih. Oke, kita langsung bawa di halaman browser. Ini secara otomatis dia akan lari ke halaman login untuk router. Jika nanti ini tidak ada, kita bisa mengaksesnya melalui browser di alamat IP 192.168.3.1. Ini sudah langsung masuk ke sini. Tinggal kita centang pilihan I agree to dan seterusnya. Terus kita pilih get started. Dia akan otomatis mendeteksi koneksi internet apakah terhubung dengan router atau tidak. Karena di sini kabel LAN dari modem atau router sumber internet belum saya pasang, jadi dia akan muncul tanda silang, artinya belum terhubung. Karena memang belum saya hubungkan, saya pilih connect later. Selanjutnya sama seperti tadi, untuk mode aksesnya saya pilih DHCP. Saya sarankan rekan-rekan juga untuk memilih DHCP. Lanjut, kita pilih next. Untuk MAC address, apakah kita akan mengcloning dari MAC addressnya atau tidak? Di sini dua-duanya saya abaikan, saya lewati. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nama SSID baru untuk router BE3. Vector strip Huawei strip GM1D72. Untuk password, ini adalah password untuk login ke SSID yang kita buat ini. Passwordnya harus kombinasi antara angka dengan huruf. Ya sudah, geser ke bawah. Untuk bawah ini router password, dia adalah password untuk masuk ke sistem pengaturan dari Huawei BE3. Jadi kombinasi dengan huruf dan angka. Kita bisa langsung save, simpan. Sampai di sini pengaturan router Huawei BE3 sudah selesai. Dan otomatis di sini akan muncul koneksi dengan nama SSID baru sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Untuk kita menghubungkan lagi, kita tinggal pilih. Sekarang kita masukkan password yang tadi kita buat untuk masuk. Oke, kita hubungkan. Saat ini kita sudah kembali terhubung ke router. Kita bisa cek melalui browser. Kita coba masuk ke alamat IP 192.168.3.1. Kita akan masuk ke halaman pengaturan. Kita diminta untuk memasukkan passwordnya tadi, password untuk login ke sistem pengaturannya. Oke, login. Kita sudah masuk sekarang ke pengaturannya. Internet connection failed karena memang kita belum terhubung dengan internet. Pasang kabel LAN di port 1. Otomatis lampu indikator akan berubah warna menjadi hijau, artinya kita sudah terhubung. Kita bisa cek dengan memilih diagnose. Kita diagnosa lagi. Di sini ada muncul dan bisa refresh one port connected karena dia sudah terkoneksi melalui port 1. Kita bisa coba cek melalui Vitesse. Oke, kita sudah terhubung. Kita tes. Di
Sini kita dapatkan kecepatan untuk download 79,8 Mbps. Dan untuk uploadnya kita dapatkan kecepatan 57,6 Mbps. Kita bisa cek dan membuka YouTube. Oke, sudah bisa terhubung. Artinya koneksi internet kita sudah lancar melalui router Huawei BE3. Saat ini kita sudah terhubung dengan router Huawei BE3 untuk fungsi router atau fungsi sebagai akses point. Internet setting dengan WiFi setting. Untuk WiFi setting ada beberapa pilihan. Yang pertama, prioritas 5 GHz. Jadi dia memprioritaskan untuk frekuensi yang 5 GHz. Kalau di sini untuk prioritas 5 GHz kita nonaktifkan, kita akan memisahkan untuk nama SSID menjadi dua. Yang pertama untuk di frekuensi 2,4 GHz, yang kedua untuk frekuensi 5 GHz. Perbedaan namanya nanti, yang pertama hanya sampai di GM1D72, sedangkan yang untuk 5 GHz dia ada tambahan underscore 5 GB. Untuk password ini sama. Tapi jika ini kita aktifkan, otomatis nanti akan muncul satu nama SSID. Fungsi dari backup WiFi 5 ini untuk mengantisipasi perangkat yang belum support di WiFi generasi ke-7. Jadi dia menggunakan generasi ke-5. Jadi perangkat-perangkat yang belum support di generasi 7 tetap bisa terkoneksi dia melalui yang versi 5. Dia nanti akan muncul untuk SSID WiFi 5, ada tambahan WiFi 5. Ini kalau kita aktifkan untuk mendukung perangkat yang belum support di generasi ke-7. Ini untuk pengaturan WiFi. Sekarang kita coba untuk pengaturan internet. Ini ada beberapa tadi pilihan. Yang pertama secara umum ini bisa digunakan. Yang kedua adalah untuk DHCP, kita buat otomatis DHCP-nya, jadi perangkat akan menyesuaikan dengan router. Router nanti akan mengatur IP untuk masing-masing perangkat yang terhubung. Jika kita pilih static IP-nya, jadi kita aktifkan, kita tentukan untuk perangkat-perangkat itu. Jadi ini nanti akan lebih kompleks ya pilihannya. Ini kita abaikan saja. Kita pakai yang auto obtain IP DHCP. Bawah ini adalah use WiFi repeater. Ini sama seperti mode extender atau repeater. Jadi kondisi standar awal ini kita gunakan mode sama dengan mode router atau mode access point. Di sini disatukan. Jadi WiFi setting untuk mengatur SSID ataupun passwordnya ataupun nama SSID-nya. Dan internet setting, jenis koneksi atau mode yang akan kita gunakan. Mode yang pertama ini adalah mode sebagai access point atau wireless router, fungsi standar, fungsi basicnya. Nanti kita buka di my router, ada titik 3 ini adalah menu. Kita bisa ganti tampilannya ke mode desktop atau mode komputer. Nanti ada muncul skema yang sedang aktif kita gunakan. Dari internet masuk ke router, ada dua pilihan, koneksi WiFi dan koneksi LAN. LAN nanti ini bermanfaat kita gunakan jika kita menghubungkan dari laptop ke router langsung melalui kabel LAN. Jadi nanti masuk di port LAN 1, 2 atau 3. Kita coba cek lagi untuk pilihan connect to internet. Sama tadi seperti di awal tadi, yang versi ringkasnya untuk versi mobile atau versi tampilan HP, kita modenya menggunakan DHCP.
Ini sama semua, kita abaikan. One port terkoneksi, jadi port untuk one terhubung dengan sumber internet. Terus untuk pilihan My WiFi, fungsi MLO, jadi harusnya nanti dengan MLO dia kecepatannya lebih tinggi dan data yang disalurkan juga lebih besar karena dia akan lebih padat dibandingkan generasi sebelumnya 5 atau 6. Untuk prioritas 5G tentu kita akan memecah SSID menjadi 2 atau kita satukan. Karena di sini aktif, jadi otomatis hanya muncul satu SSID. WiFi, jika ini kita nonaktifkan, otomatis koneksi WiFi dia akan hilang. Kita nonaktifkan, jadi hanya bisa terhubung melalui kabel LAN. Nama SSID, sistem keamanannya, password, tadi backup WiFi 5. Jika kita untuk mengantisipasi perangkat yang belum mendukung di generasi 6 atau 7, ini kita aktifkan. Sinyalnya saya bisa pilih low, medium, max. Saya buat max untuk memaksimalkan. Ini untuk pilihan My WiFi. Manage device, ini adalah untuk mengatur perangkat-perangkat yang terhubung. Tadi hanya ada satu perangkat, HP yang saya gunakan ini, dia terhubung dengan router. Nanti jika ada beberapa perangkat lain yang terhubung, di sini akan muncul daftarnya. Jika kita mau berubah tampilannya lagi, kita bisa pindah ke mobile yang lebih sederhana. Oke, ini adalah pengaturan mode access point ataupun router dijadikan satu untuk router Huawei PE3. Sekarang kita akan coba untuk fungsi repeater atau fungsi extender. Jadi dimana kita terhubung dengan sumber internet tidak melalui kabel LAN, jadi secara wireless, atau mungkin ada beberapa orang menyebutnya nembak WiFi. Untuk mengatur kita bisa masuk ke pilihan internet setting, kita pilih use WiFi repeater. Tidak ada yang terbaca karena posisi kabel terhubung kabel LAN-nya. Untuk memfungsikan ini harus kita lepas dulu. Sudah menjadi merah lagi karena dia terputus dengan internet. Kita coba lakukan scan. Otomatis router Huawei PE3 dia akan men-scan SSID atau hotspot yang ada di sekitar kita atau di sekitar router ini. Di sini muncul beberapa access point. Persyaratan utama yang harus kita ikuti, kita harus tahu password login untuk SSID yang akan kita gunakan. Di sini saya akan gunakan yang HomeNet 5G. Kita pilih. Oke, kita masukkan password untuk login ke HomeNet 5G SSID yang tadi kita pilih. Jika sudah kita masukkan passwordnya, tinggal kita pilih connect. Konfigurasi selesai. Untuk memastikan, nah, sekarang kita coba masuk ke koneksi WiFi lagi. Oh, dia langsung terhubung HomeNet 5G. Tapi sini ada 2,4 dan 5 karena menjadi 1. Untuk memastikan, kita coba cek. Ini kita akan kembali ke halaman pengaturan. Kita coba login kembali. Oke, kita sudah kembali login, sudah masuk ke sistemnya. Jadi sekarang skemanya seperti ini untuk mode dari extender atau repeater. Dari internet, dia terhubung ke router sumber internet, kemudian terhubung dengan router Huawei PE3 melalui koneksi WiFi. Kemudian dari router Huawei PE3, dia akan tersebar ke perangkat lain melalui dua frekuensi 2,4 atau 5 GHz, frekuensi yang wireless, atau melalui kabel LAN. Ini kita bisa cek, kita lihat. Kita bisa masuk ke pilihan My WiFi. Sini akan tampil untuk nama SSID-nya HomeNet 5G. Dia sama seperti sumber internet yang kita gunakan. Di sini bisa kita ubah. Sebagai contoh, di sini saya ganti dengan nama Vektor Huawei PE3. Untuk yang koneksi 5G kita bisa juga ganti Vektor Huawei PE3 5G untuk membedakan. Nanti kita lihat. Yang pertama Vektor Huawei PE3 untuk frekuensi 2,4 GHz, dan yang kedua Vektor Huawei PE3 5G untuk koneksi 5 GHz. Lainnya tetap sama, kita simpan. Oke, sekarang kita lihat
nanti di koneksi WiFi setelah dia melakukan reboot, dia akan muncul vektor Huawei BE3, tapi di sini tertulis 2,4 GHz garis miring 5 GHz karena dia HP di sini support untuk 2 frekuensi. Di sini saya buat munculnya hanya 1. Kita coba masuk. Password karena tadi sama, kita isikan password sesuai yang di router utama. Jika sudah, kita pilih connect. Setiap kali kita kembali ke pengaturan sistem, dia akan diminta untuk login lagi. Ini faktor keamanan ya. Oke, kita sudah masuk lagi. Passwordnya juga bisa kita ubah atau kita ganti untuk sumber yang kita gunakan ini. Di sini akan saya ganti. Ini sudah saya ganti. Yang pertama, yang kedua juga bisa ganti semua. Saya samakan saja. Kita simpan. Kita cek lagi di koneksi WiFi. Karena terputus, kita sambungkan lagi. Kita masukkan password yang baru. Langsung terhubung. Nah, di sini hanya muncul 1. Sekali lagi, ini HP mendukung untuk frekuensi di 2,4 dan 5 GHz. Jadi untuk saat ini kita sudah terhubung dengan router Huawei BE3 mode repeater atau mode extender atau nembak WiFi dari router utama. Kita cek hasilnya dengan speed test. Kalau dengan wireless pasti kecepatannya akan menurun, apalagi jika tempatnya semakin jauh, dia akan semakin turun dibandingkan dengan koneksi kabel LAN. Di sini download saya dapatkan kecepatan 45,4 Mbps, untuk upload saya dapatkan kecepatan 49,2 Mbps. Saya coba untuk membuka YouTube. Berjalan dengan lancar. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa silahkan like videonya jika suka dan jangan lupa juga untuk subscribe. Buat yang sudah, terima kasih. Share juga video dan channel ini ke rekan lainnya agar semakin banyak rekan yang bisa memanfaatkan informasi ini. Dan semoga channel ini bisa terus berkembang dan berbagi info-info menarik lainnya. Terima kasih.